Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga cerminan dari energi yang mengalir di dalamnya. Setiap sudutnya menyimpan cerita, dan setiap benda yang ada di dalamnya membawa getaran tersendiri. Ada yang menghadirkan keberkahan, ada pula yang tanpa disadari menjadi penghalang rezeki. Dalam berbagai kepercayaan dan filosofi, diyakini bahwa rumah yang dipenuhi energi negatif bisa memengaruhi kehidupan penghuninya, menjauhkan keberuntungan, serta mendatangkan kesulitan dalam rezeki dan kebahagiaan. Sebagian dari kita mungkin tak menyadari bahwa benda-benda tertentu dapat mengundang aura buruk. Bisa jadi, barang-barang yang terlihat sepele justru menjadi sumber ketidakstabilan energi dalam rumah, membuat segalanya terasa berat, sulit, dan penuh rintangan. Oleh karena itu, mengenali dan menyingkirkan benda-benda yang berpotensi membawa kesialan bukan sekadar soal kepercayaan, tetapi juga cara untuk menciptakan ruang yang lebih nyaman, bersih, dan dipenuhi energi positif. Sebab, rumah yang terjaga keseimbangannya bukan hanya memberikan ketenangan, tetapi juga membuka jalan bagi rezeki dan keberuntungan untuk datang tak barang rusak atau pecah, menghapus energi negatif, membuka pintu keberkahan barang yang retak, dan pecah menyimpan luka lama. Biarkan pergi agar rezeki tak ikut sirna. Dalam berbagai ajaran spiritual dan filosofi kehidupan, setiap benda yang ada di sekitar kita dipercaya memiliki energi tersendiri. Barang-barang yang rusak atau pecah bukan sekadar kehilangan fungsi fisiknya, tetapi juga diyakini menyimpan getaran negatif yang dapat menghambat keseimbangan energi dalam rumah. Gelas yang retak, piring yang pecah, cermin yang terbelah, atau perabot yang sudah tak layak pakai sering dikaitkan dengan simbol kehancuran, ketidaksempurnaan, dan kebocoran rezeki. Secara simbolis, benda yang pecah melambangkan sesuatu yang telah usang, terluka, atau kehilangan esensinya. Sama seperti sebuah wadah yang tidak lagi mampu menampung isinya dengan baik, rumah yang menyimpan barang-barang rusak dipercaya akan mengalami hal yang sama. Rezeki sulit bertahan, keberuntungan seolah menjauh, dan berbagai kesulitan datang silih berganti. Dalam Feng Shui, misalnya, barang pecah dianggap sebagai pemicu ketidakseimbangan energi yang berpotensi menarik kesialan atau bahkan menimbulkan perselisihan di antara penghuni rumah. Lebih dari sekadar kepercayaan, barang-barang yang rusak juga memiliki dampak nyata terhadap psikologis dan kesejahteraan hidup. Lingkungan yang dipenuhi barang yang sudah tidak berfungsi dengan baik dapat menciptakan perasaan sumpek, tidak nyaman, dan bahkan menurunkan semangat dalam menjalani hari. Rumah yang berantakan dengan benda-benda tak terpakai seringkali membuat penghuninya merasa terbebani, sulit berkonsentrasi, dan bahkan kehilangan motivasi untuk bekerja atau mencari rezeki. Energi negatif yang muncul dari keadaan ini bisa berdampak pada produktivitas dan kesehatan mental seseorang. Maka, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah berani melepas dan membersihkan. Jika suatu benda masih bisa diperbaiki dan digunakan kembali, segera perbaiki agar fungsinya kembali maksimal. Namun, jika sudah tidak layak pakai, membuang atau mendaur ulangnya adalah pilihan yang lebih bijak. Dengan menyingkirkan barang-barang yang rusak, kita tidak hanya membersihkan ruang secara fisik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi energi baru yang lebih segar dan positif untuk mengalir dalam kehidupan. Ingatlah bahwa rumah yang nyaman dan harmonis akan mencerminkan kehidupan yang sejahtera. Dengan menjaga kebersihan dan keteraturan, kita bukan hanya menciptakan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga membuka jalan bagi rezeki, keberuntungan, dan ketenangan jiwa. Sebab, dalam setiap ruang yang tertata dengan baik, tersimpan peluang baru untuk kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, dan penuh berkah tanpa hambatan. Sapu yang diletakkan terbalik atau kotor, simbol keberkahan yang harus dijaga. Sapu yang kusam dan terbalik membawa nasib yang kurang baik. Bersihkan dan rapikan agar rezeki tak berantakan. Sapu adalah simbol kebersihan dalam rumah. Sebagai alat yang digunakan untuk menyingkirkan kotoran, debu, dan hal-hal yang tidak diinginkan,
sapu memiliki makna lebih dari sekadar alat pembersih. Dalam berbagai kepercayaan dan filosofi kehidupan, cara menyimpan sapu juga dipercaya memengaruhi keseimbangan energi dalam rumah. Sapu yang diletakkan terbalik seringkali dikaitkan dengan nasib buruk dan rezeki yang tersendat. Diyakini bahwa posisi sapu yang tidak benar melambangkan ketidakteraturan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Dalam beberapa budaya, sapu yang diletakkan sembarangan dipercaya bisa mengusir keberuntungan dan bahkan menyebabkan pertengkaran di antara penghuni rumah. Selain itu, sapu yang kotor dan dibiarkan dalam kondisi buruk mencerminkan energi negatif yang menumpuk. Sapu yang penuh dengan debu dan sampah dapat menjadi sarang kotoran, yang secara simbolis melambangkan rezeki yang terhambat atau bahkan membawa kesialan. Sama seperti rumah yang tidak pernah disapu akan penuh dengan debu dan kotoran. Kehidupan pun bisa terasa lebih berat jika dibiarkan dalam keadaan yang tidak teratur. Dari sudut pandang psikologis, lingkungan yang kotor atau berantakan dapat menciptakan perasaan tidak nyaman dan menurunkan produktivitas. Sebaliknya, rumah yang bersih dan tertata dengan baik dapat memberikan rasa tenang dan semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga sapu tetap bersih dan menyimpannya dengan rapi bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga mencerminkan bagaimana seseorang merawat kehidupannya secara keseluruhan. Untuk menjaga energi positif dalam rumah, pastikan sapu selalu dalam kondisi baik, tidak dibiarkan terbalik, dan disimpan di tempat yang seharusnya. Gunakan sapu secara rutin untuk membersihkan rumah dari kotoran, baik secara fisik maupun simbolis, agar energi positif bisa mengalir dengan lancar. Sebab rumah yang bersih bukan hanya mencerminkan kebersihan fisik, tetapi juga menjadi tempat yang nyaman bagi rezeki dan keberuntungan untuk datang tanpa hambatan. Pakaian lama yang tidak pernah dipakai, melepaskan yang lama, mengundang keberkahan. Baru pakaian usang menumpuk di sudut, menghalangi keberkahan masuk. Berbagi lebih baik agar rezeki semakin dekat. Pakaian yang kita miliki bukan hanya sekadar kain yang menutupi tubuh, tetapi juga menyimpan energi dari masa lalu. Setiap pakaian yang tersimpan di dalam lemari membawa kenangan, perasaan, dan jejak perjalanan hidup pemiliknya. Namun ketika pakaian-pakaian lama terus menumpuk tanpa pernah digunakan, ia bisa menjadi penghalang bagi energi baru dan keberuntungan yang seharusnya mengalir ke dalam rumah. Dalam berbagai kepercayaan dan filosofi kehidupan, benda-benda yang dibiarkan tidak terpakai, terutama pakaian, dianggap sebagai simbol energi yang stagnan. Sama seperti udara yang perlu bergerak agar tetap segar, rumah juga membutuhkan keseimbangan dalam penyimpanan barang. Menimbun pakaian yang tidak lagi digunakan bisa diibaratkan sebagai menahan masa lalu, menumpuk kenangan yang mungkin sudah tidak relevan, dan tanpa sadar menciptakan beban emosional. Dari sudut pandang Feng Shui, pakaian yang menumpuk berlebihan dapat menghambat aliran energi positif dalam rumah. Lemari yang sesak tanpa ruang kosong mencerminkan kehidupan yang terlalu penuh dengan masa lalu, tanpa memberikan ruang untuk peluang baru. Ini bisa berdampak pada banyak aspek kehidupan, merasa sulit untuk berubah, terjebak dalam kondisi yang stagnan, atau bahkan mengalami hambatan dalam mendapatkan rezeki yang lebih besar. Selain dampak spiritual, dari sisi psikologis, memiliki terlalu banyak pakaian yang tidak terpakai dapat menciptakan rasa tidak nyaman dan stres. Seringkali, seseorang merasa bingung memilih pakaian yang ingin dikenakan karena terlalu banyak pilihan, padahal sebagian besar pakaian tersebut hanya menumpuk tanpa benar-benar digunakan. Fenomena ini sering disebut sebagai decision fatigue, di mana otak merasa lelah karena terlalu banyak pilihan, yang akhirnya justru membuat seseorang merasa tidak produktif dan kurang fokus. Salah satu cara untuk mengatasi stagnasi energi ini adalah dengan merapikan lemari dan melepaskan pakaian-pakaian yang sudah tidak digunakan. Prinsip, jika tidak dipakai dalam setahun, maka saatnya diberikan kepada yang lebih membutuhkan, bisa menjadi pedoman untuk memilah barang dengan bijak. Pakaian yang masih layak pakai bisa disumbangkan kepada mereka yang lebih membutuhkan, sehingga
tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi keberkahan dalam hidup. Berbagi bukan hanya sekadar tindakan sosial, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Ketika kita memberi dengan ikhlas, kita membuka pintu rezeki dalam berbagai bentuk. Alam semesta bekerja dengan hukum keseimbangan. Apa yang kita lepaskan dengan hati yang lapang akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan membebaskan diri dari beban pakaian yang tidak terpakai, kita tidak hanya membersihkan rumah secara fisik, tetapi juga membersihkan hati, pikiran, dan membuka ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik dalam kehidupan. Maka, jangan ragu untuk melepaskan pakaian yang udah tidak terpakai. Setiap helai yang diberikan dengan tulus akan membawa kebahagiaan bagi yang menerimanya, sekaligus mengundang energi positif dan kelimpahan bagi kita sendiri. Sebab, rumah yang tertata rapi, penuh dengan barang-barang yang benar-benar memiliki makna dan fungsi, akan menjadi tempat yang nyaman bagi rezeki, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa untuk berdiam lebih lama. Dompet kosong atau robek, cerminan kondisi keuangan dan energi rezeki. Dompet kosong tanpa isi, ibarat wadah tak berfungsi. Jika ingin rezeki tak lari, jaga dompet tetap rapi. Dompet bukan sekadar tempat menyimpan uang, tetapi juga simbol kondisi keuangan dan aliran rezeki seseorang. Dalam banyak budaya dan kepercayaan, kondisi dompet diyakini dapat mencerminkan bagaimana seseorang mengelola keuangannya. Dompet yang kosong atau robek bisa diibaratkan sebagai wadah yang tidak mampu menampung rezeki dengan baik, sehingga keberuntungan pun sulit bertahan. Secara simbolis, dompet yang rusak mencerminkan kebocoran finansial, pengeluaran yang tidak terkontrol, atau rezeki yang datang tetapi cepat menghilang. Begitu pula dengan dompet yang kosong dalam waktu lama, ia bisa menjadi pertanda bahwa seseorang sedang berada dalam siklus stagnan, di mana keuangan terasa sulit berkembang atau bahkan selalu dalam kondisi pas-pasan. Energi dompet dan keterkaitannya dengan rezeki dalam ajaran Feng Shui dan berbagai filosofi spiritual, dompet memiliki energi tersendiri yang berkaitan dengan kelimpahan dan kesejahteraan. Dompet yang bersih, terawat, dan berisi meskipun hanya beberapa lembar uang kecil diyakini dapat menarik rezeki yang lebih besar. Sebaliknya, dompet yang kotor, berantakan, atau bahkan robek mencerminkan ketidakteraturan dalam mengelola keuangan yang bisa berpengaruh pada kehidupan seseorang secara keseluruhan. Ada beberapa kebiasaan yang dipercaya dapat membantu menjaga energi positif dalam dompet dan mendukung aliran rezeki. Di antaranya, selalu simpan uang di dompet meskipun dalam jumlah kecil, pastikan dompet tidak benar-benar kosong. Uang yang ada di dalam dompet, sekecil apapun, melambangkan bahwa selalu ada rezeki yang mengalir dalam hidup. Beberapa orang bahkan menyimpan uang khusus, seperti uang dengan nomor seri unik atau uang asing sebagai simbol magnet rezeki. Jaga dompet. Tetap rapi dompet yang berantakan dengan struk lama, kertas tak berguna, atau kartu yang tidak terpakai, mencerminkan kondisi keuangan yang tidak tertata. Bersihkan dompet secara berkala agar hanya menyimpan hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Ganti dompet yang sudah rusak, atau robek dompet yang sudah usang, sobek, atau rusak sebaiknya. Diganti dengan yang lebih baik. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga sebagai simbol kesiapan seseorang untuk menerima rezeki baru. Pilih dompet dengan warna yang melambangkan kemakmuran, seperti merah, emas, atau coklat, yang diyakini mampu menarik energi positif dalam keuangan. Gunakan dompet dengan rasa syukur. Sikap terhadap dompet juga mencerminkan bagaimana seseorang memperlakukan uang. Menggunakan dompet dengan penuh rasa syukur, menghargai setiap lembar uang yang ada di dalamnya, serta mengelola keuangan dengan bijak akan membantu menjaga aliran rezeki tetap stabil. Melepaskan energi kemiskinan, mengundang kelimpahan. Dompet bukan sekadar aksesori, tetapi simbol bagaimana kita menghargai rezeki yang telah diberikan. Dengan menjaga dompet tetap rapi, bersih,
dan tidak dalam kondisi kosong terlalu lama, kita secara tidak langsung sedang menarik energi positif dalam keuangan. Selain itu, menghindari kebiasaan menyimpan dompet dalam keadaan rusak atau robek juga bisa menjadi langkah kecil untuk mengubah mindset dari keterbatasan menuju kelimpahan. Jika saat ini dompet kosong atau rusak, jangan putus asa. Anggaplah itu sebagai tanda untuk mulai lebih bijak dalam mengelola keuangan, mulai dari menyisihkan tabungan kecil, menghindari pemborosan, hingga mengganti dompet dengan yang lebih baik. Dengan menjaga dompet tetap dalam kondisi baik, kita pun sedang memberi ruang bagi rezeki agar datang dengan lebih mudah, lancar, dan berkah. Sebab dompet yang terawat baik bukan hanya sekadar tempat menyimpan uang, tetapi juga magnet yang menarik keberlimpahan dalam hidup. Jam mati yang tak diperbaiki, simbol waktu yang terhenti dan keberuntungan yang tertahan. Waktu yang terhenti membawa kesialan, perbaiki atau singkirkan agar hidup terus berjalan. Jam bukan sekadar alat penunjuk waktu, tetapi juga simbol perjalanan hidup, kesempatan, dan keberlanjutan. Dalam banyak kepercayaan dan filosofi, jam yang berhenti atau mati tanpa diperbaiki sering dikaitkan dengan energi stagnan, keberuntungan, yang tertahan, atau bahkan pertanda buruk dalam kehidupan seseorang. Secara simbolis, jam mati melambangkan waktu yang tidak berjalan, yang bisa diartikan sebagai kehidupan yang terjebak dalam masa lalu, sulit berkembang, atau mengalami hambatan. Dalam berbagai aspek, baik itu rezeki, karier, maupun hubungan sosial. Dalam Feng Shui, jam mati dianggap sebagai penghalang energi positif dan bisa mengundang aura negatif jika dibiarkan terlalu lama. Jam mati dan pengaruhnya terhadap energi rumah. Dalam sebuah rumah, setiap benda memiliki energi tersendiri yang dapat mempengaruhi suasana dan keberuntungan penghuninya. Jam yang terus berdetak mencerminkan aliran energi yang dinamis, pertumbuhan, dan kelancaran hidup. Sebaliknya, jam yang mati mencerminkan kemacetan dalam kehidupan, baik dalam hal keuangan, pekerjaan, maupun keberuntungan secara keseluruhan. Beberapa dampak jam mati yang sering dikaitkan dengan energi negatif antara lain: stagnasi dalam kehidupan seperti halnya waktu yang terhenti. Jam mati sering dikaitkan dengan perasaan stuck atau sulit berkembang dalam hidup. Mungkin seseorang merasa kehidupannya tidak mengalami perubahan, mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, atau selalu merasa berada di titik yang sama tanpa kemajuan berarti. Kesulitan dalam keuangan dan rezeki. Dalam beberapa kepercayaan, jam mati bisa melambangkan rezeki yang tersendat atau peluang yang tertunda. Sama seperti roda kehidupan yang harus terus berputar agar tetap berjalan, jam yang terus berdetak mencerminkan kelancaran rezeki, sedangkan jam mati bisa melambangkan kondisi finansial yang macet. Mengundang aura negatif. Banyak orang percaya bahwa benda yang tidak berfungsi atau rusak di dalam rumah dapat mengundang energi negatif. Jam mati yang dibiarkan begitu saja bisa menjadi simbol dari ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar yang pada akhirnya bisa memengaruhi suasana hati dan produktivitas penghuni rumah.